Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Istirajudin, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu ambil absen dulu ya. Salim Mustika Tububu, Rahmawati Amiruddin, Rianti Sibua, Siti Humaira Jufri. Nah, oke, baik, kalian hadir semuanya. Nah, sebelum ibu lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi pada pertemuan yang lalu? Oke, baik. Jadi materi kita pada pagi ini yaitu mengenai dengan teks persuasi. Ada yang tahu pengertian dari teks persuasi? Oke, baik. Jadi pengertian dari teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang ungkapan di dalam paragraf tersebut. Dengan paragraf persuasi, paragraf ini dibuat dan berdasarkan pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian untuk umat manusia bisa berubah-ubah. Dan yang kedua yaitu tujuan paragraf. Nah, jadi tujuan dari paragraf itu sendiri adalah membujuk atau mempengaruhi pembacanya untuk mempercayai dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam paragraf. Untuk mencapai tujuan ini, paragraf persuasi harus disertai dengan bukti dan data-data pendukung yang kuat. Di dalam paragraf persuasi banyak ditemukan kata-kata yang bersifat mengajak seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini banyak ditemukan di dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Dan yang berikut yaitu ciri-ciri teks persuasi. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf persuasi memiliki beberapa ciri. Sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan untuk tujuan utamanya yang mempengaruhi pembaca, paragraf persuasi memiliki alasan-alasan yang kuat serta dengan data dan fakta. Dan yang kedua yaitu paragraf yang berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mencapai apa yang ditulis oleh penulis. Dan yang ketiga, paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti mari, lakukanlah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, paragraf persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat atau penulis dan pembaca tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf persuasi. Berdasarkan fungsinya, paragraf persuasi dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis paragraf, yaitu yang pertama, paragraf persuasi politik, paragraf persuasi pendidikan, paragraf persuasi advertensi, dan yang terakhir paragraf persuasi propaganda. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks persuasi. Nah, di sini dibagi ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Langkah yang pertama ialah menentukan topik. Jadi topik apa yang akan diangkat dan dituangkan ke dalam karangan persuasi. Topik sendiri merupakan salah satu lingkup yang akan dibahas dalam karangan. Dan yang kedua, tentukan tujuan karangan. Ya, benar sekali. Tujuan dari paragraf persuasi sendiri yakin untuk membujuk pembaca agar
mau melakukan apa yang telah dibacanya. Tujuannya tidak lain supaya hasil karangan dan tulisan kita dituntut dari sistematis sehingga pembaca mudah menyerap apa yang kita baca. Dan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting di sini karena apa? Data dapat meyakinkan pembaca mengenai apa yang diutarakan. Ada data yang mendukung, maka ada solusi atau saran yang dapat penulis tuangkan lewat tulisan. Kali ini kita membutuhkan data palsu, itu sangat tidak dianjurkan dalam penulisan karangan persuasi. Mengapa demikian? Karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan pembaca dan bisa saja pembaca tidak menyukai penulis. Maka gunakan data yang valid atau sah, tidak mengada-ada. Dan yang selanjutnya menyusun karangan. Dan di sini diakhiri langkah-langkah terakhir yaitu pembuatan karangan persuasi. Langkah ini membutuhkan kemampuan penulis dan penyusun karangan yang benar sesuai dengan topik, tujuan kerangka karangan, data-data dalam karangan yang diungkapkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang sudah memahami apa yang tadi Ibu jelaskan atau materi kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Jadi Ibu akhiri saja ya pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan di minggu depan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati anak-anak. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian ya.